Kenalin loh, aku kenalin nama aku Markus gitu, aku dari Kepori tapi mereka tuh nggak tahu Kepori itu provinsi apa gitu kan. Tapi kan lucu kok zaman sekarang tuh nggak tahu provinsi Kepori, padahal kan provinsi Kepori kan udah lama gitu. Aku bilang kayak aku dari Kepori, tapi mereka nyangkanya itu dari provinsi Riau gitu, padahal kan provinsi Kepori dengan provinsi Riau itu berbeda gitu. Nah, dengan landasan itu, masalahnya itu aku pengen nyelesain gitu. Jadi aku pengen ciptain suatu karya gitu dengan gonggong. Aku memberikan identitas loh, aku ini dari Keporio. Keporio itu punya gonggong. Nama aku Markus, aku dari jurusan Seni Murni dengan konsentrasinya patung angkatan 2020. Landasan awalnya mungkin karena dari project yang memang pengen bikin suatu tim kewirausahaan di mana uh, saya sebagai ketuanya pengen bikin suatu produk cenderamata khas dari daerah saya. Nah, sebelum itu saya tuh dari Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Jadi kalau di tempat saya itu ya ikonik di tempat saya itu gonggong. Nah, gonggong itu apa sih? Jadi gonggong itu sejenis kerang atau siput laut khas identik dari Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Pinang, ibu kotanya gitu. Ya mungkin kalau bilang proses berkaryanya sejak awal pas SMA kelas 1 kelas 2 gitu. Nah, mulai dari saat itu aku mulai ada ketertarikan dengan menggunakan materi pipa untuk mengekspos itu gitu. Uh, Mulailah aku coba pengen bikin sesuatu objek visual yang tidak flat gitu menggunakan mata pipa, seperti gonggong. Gonggong kan identik dengan kerang yang dimana bodinya itu agak melengkung, agak cembung gitu. Nah, dari kebentukan yang cembung ini aku mau respon ada seni atau sense estetikanya itu gitu. Untuk proses pembuatannya itu pipa kan bentuk tabung gitu, itu ya dibelah gitu terus dibakar secara perlahan, diolah sedemikian rupa menjadi papan flat gitu. Nah, setelah bentuk flat, nah itu perlu dipola melengkung seperti ini. Setiap proses yang dilakukan untuk menggunting atau menggulung itu dilakukan dengan proses membakar. Kurang melengkung, ini bakal dibakar lagi dan ditekuk dari dalam dan akan disemprot air untuk ketika materialnya panas dan kita tekuk dan segera mungkin kita dinginkan supaya dari kebentukan yang ingin kita kejar itu dapat dicapai. Dibakar dari ujung, di bagian paling ujung, sedikit demi sedikit digulung-gulung. Jadi nanti bakal ya mungkin boleh diilustrasikan sebagai kayak bikin kerucut gitu, digulung gitu. Jadi tadi setelah pipanya itu dibentuk, ini kan kayak ada bekas bakaran itu yang kotor gitu. Nah, ini kita perlu sikat dibersihin arang-arang dari bekas bakarannya supaya ketika di proses berikutnya itu tidak kotor ketika kita pegang. Dan di samping itu juga ketika kita dibersihkan ada corak-corak khusus yang tertimbul dari material pipa ini yang dibakar. Ini contoh yang sudah kita bakar dan sudah kita putar ke model cetakan ini. Nah, setelah dibakar di sini, kita tinggal ambil hasilnya. Dari ukuran beberapa macam ini yang besar kecil, nanti kita susun terus membentuk tingkatan-tingkatan ini. Jadi ini kayak mentah yang dari bahan dari sebesar ini, terus kita belah dua dan kemudian kita potong agak kecil untuk agak ketebalan, jadi bentuk sekurang gini. Terus kita gambar, setelah digambar kita potong membentuk seperti ini.
Tahap berikutnya selain kebentukan ya itu finishing, dimana melakukan pemberian lapisan atau pelindung, yaitu finishing. Kalau misalnya di sini itu finishingnya pakai clear doff gitu untuk melindungi supaya karya ini tidak rusak, karena arang-arang hitam-hitam yang masih melekat ini menjadi identitas dari bahwasannya materi ini dibakar dan punya tekstur sendiri, dan itu perlu dilindungi dengan material finishing clear doff itu. Jadi tadi setelah kita kasih lem, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, setelah terbentuk satu set ekor ini, nanti kita akan menyatukan dengan ekor yang badan body yang sudah kita bikin sebelumnya itu. Ini kita bakal pasang di sini. Jadi proses berikutnya itu masang komponen lampunya itu di gonggong ini. Yaitu ada pakai fitting, kabel, terus bolam. Yang paling penting tuh yang paling krusial menurut aku, kendala atau kesulitan itu ya dari ngebentuk ini materi pipa ini bentuk suatu bentuk visual gonggong ini, karena dari segi ngebentuk ini benar-benar satu-satu dibikinnya gitu, jadi kayak nggak pakai cetakan atau apa gitu, jadi kayak ya satu-satu dibentuk, digulung, ditekan satu-satu, jadi kayak itu menjadi kesulitan tersendiri ketika proses penciptaan ini tidak diintens dan konsisten dilakukan gitu. Karya seni nggak mesti mahal, nggak mesti kompleks, nggak mesti yang ribet. Dimulai aja dari yang terdekat dari kita. Contohnya budaya lokal, itu kan satu warisan budaya yang perlu kita lestarikan gitu. Kalau nggak kita yang lestarikan, siapa lagi gitu.